Shalom, salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah Patuen Rayat di rumah masing-masing. Mari, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di atas kerajaan surga, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur Engkau masih memberi kami kesempatan untuk bersama-sama membangun ibadah Patuen Rayat di rumah masing-masing. Tuhan, sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau berikan kami kekuatan dan kemampuan, sehingga kami dapat mengerti apa yang Engkau kehendaki bagi kami melalui firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada kesempatan kali ini terambil dari kitab Yunus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Yang demikian firman Tuhan. Doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung, aku tenggelam ke dalam dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku, dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berkenalah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa setia membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih dimampukan Tuhan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, dalam kehidupan tak jarang kita mengeluh, dan paling gampang adalah mengeluh kepada Tuhan. Selain tidak ada yang melarang, rasanya juga lebih puas karena kita bertemu dengan yang memiliki kehidupan ini. Tak heran kalau hampir pasti kebanyakan doa-doa kita dinaikkan pada saat menghadapi kesesatan atau masalah. Lihat saja doa syafaat yang sering kita ucapkan. Biasanya terkait dengan masalah hidup, masalah rumah tangga, ekonomi, kerinduan mencari jodoh, pekerjaan, ingin sembuh dari penyakit, dan sejumlah banyak lain permintaan yang merupakan kegelisahan di dalam hati kita. Tentu ada pula dalam situasi gembira juga tetap ingat kepada Tuhan. Ya, itu adalah tanggung jawab kita. Keluhan-keluhan adalah doa yang jujur kepada Tuhan. Ini yang menarik Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan. Keluhan adalah doa yang jujur kepada Tuhan. Pastinya kita punya harapan bahwa keluhan itu dijawab dengan segera oleh Tuhan sendiri. Bahkan kita kembali ke bacaan kita, Yunus sangat yakin bahwa doanya didengarkan oleh Tuhan di saat yang sulit ketika dia berada di dalam perut ikan. Pastilah Yunus memiliki pengalaman kedekatan dengan sang pemilik hidupnya, sehingga ungkapan hatinya meskipun dalam kesesakan tetap memiliki keyakinan teguh bahwa Tuhan akan memelihara dan menolongnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, keletihan dan kelesuan adalah normal bagi semua manusia, termasuk kita orang percaya. Namun hal itu tidak boleh menjauhkan kesetiaan kita kepada Tuhan, di mana Ia telah memelihara kita sejak bangun pagi hingga tidur kembali di malam hari.
Mari, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita terus mengingat Dia dalam segala hal dalam kehidupan kita. Baik di waktu kerja, di waktu karya, di waktu letih, di waktu susah, maupun di saat yang membahagiakan serta membanggakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, iman yang sungguh-sungguh tidak akan tergantung kondisi suka atau duka, letih atau kuat, sehat ataupun sakit. Sebab semua situasi dapat dipakai Tuhan, bahkan keluhan kita pun bisa menjadi ungkapan doa kita dan didengar Tuhan saat kita tetap setia kepadanya. Mari kita terus berdoa, mari kita terus berharap di dalam Tuhan, dan ingatlah selalu kasih setia Allah di dalam setiap langkah kehidupan kita. Semoga Tuhan menguatkan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, mari kita menyatukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang bertata di atas kerajaan surga, kami mengucap syukur atas firman yang telah ditaburkan pada saat ini. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu setia kepadamu di dalam setiap keadaan kami, baik itu susah maupun suka, baik itu ketika sakit, juga ketika sehat. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberikan firman-Mu yang indah bagi kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk pergumulan kami ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap persekutuan Kristen yang ada di dunia ini, terkhusus bagi persekutuan kami di Gereja Kristen Jawetan Jemaat Wonosalam ini. Di tengah pandemi virus COVID-19 ini ya Tuhan, kiranya Engkau tetap memampukan kami untuk bersekutu, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, sehingga kami menjadi orang-orang yang setia kepadamu dalam setiap keadaan apapun. Tuhan Yesus, kami juga berdoa tentang penanganan wabah COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap orang yang telah menyerahkan jiwa raga mereka untuk memerangi virus ini, baik itu pemerintah maupun para medis ya Tuhan. Engkau berikan kekuatan. Dan kami juga mohon belas kasihan-Mu ya Bapa, agar wabah virus ini dapat segera berakhir ya Tuhan, dan kami bisa kembali mengalami kehidupan yang normal, kembali bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau berkati para pemimpin kami. Engkau berkati setiap orang yang mengambil kebijakan, sehingga di tengah situasi yang sulit ini kami masih dapat merasakan kasih karunia-Mu melalui pemerintahan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang semua kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, demikian perenungan kita pada saat ini. Semoga bisa menjadi kekuatan kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin.